Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Fitria Saria SI TCA dan Ibu Rona Majidah SMAK. Saya kami di sini selaku untuk mempresentasikan hasil proyek studi kami, yaitu mengenai penelitian terhadap laporan tugas kita dan CSR PT Sentral Pertiwi Bahari. Sini kami memiliki 5 anggota. Yang pertama ada Vanessa, kemudian ada Kirli, kemudian ada CSBD Rizky, ada Anissa, dan juga ada Rita. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membacakan profil perusahaan. Nama perusahaan PT Sentral Pertiwi Bahari, tahun berdirinya pada 8 Juli 1998. Alamat perusahaannya berada di Jalan Insinyur Sutami, kilometer 16, Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia. Alamat kantor pusat berada di Treasury Tower, lantai 8, Distrik 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, Jakarta Selatan. Bidang kegiatan usaha dari PT Sentral Pertiwi Bahari adalah memproduksi pakan ternak ikan dan udang. Induk perusahaannya adalah PT Sentral Proteina Prima. Adapun visi misi dari perusahaan tersebut adalah visinya menjadi perusahaan tambak inti rakyat terbaik dengan teknologi ramah lingkungan. Misinya adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, membina hubungan kerjasama yang harmonis antara inti bersama dengan plasma, dan menyediakan produk dan pelayanan dengan mutu baik agar pelanggan yang pada akhirnya memberikan manfaat pada investor, karyawan, mitra kerja, dan pemerintah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah isu konseptual. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan udang menghadapi permasalahan terkait dengan pengolahan limbahnya. Limbah pakan udang sendiri terdiri dari pakan yang tidak terkonsumsi oleh udang, kotoran udang, serta bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi udang. Yang mana dalam bahan-bahan tersebut mungkin saja terdapat bahan-bahan kimia dalam proses pembuatannya yang tentunya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Lantas, apakah di PT Sentral Pertiwi Bahari yang bergerak di bidang produksi pakan udang dan pakan ikan juga turut mencemari lingkungan? Apakah PT Sentral Pertiwi Bahari telah menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial atau CSR yang perusahaan lakukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungannya? CSR pada perusahaan ini memperlihatkan cara perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, dan menjunjung etika dalam setiap tahapan proses bisnis. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini kami akan membahas kinerja lingkungan. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 POJK 03 dari 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. PT CBP sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan kelestarian lingkungan dan peningkatan daya dukung lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28H ayat 1, yaitu ada 2 bahasan, di mana yang pertama dampak operasi terhadap masyarakat sekitar. PT CBP berkomitmen untuk memenuhi semua regulasi yang berlaku baik di bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial. Sehubungan dengan itu, Seroan berupaya mengoptimalkan dampak positif, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Perseroan serta didukung tidak adanya pengaduan atas dampak operasional dari masyarakat, maka CBP menyatakan seluruh operasional perusahaan tidak ada yang terdampak negatif bagi masyarakat. Yang kedua, ada pengaduan masyarakat, yang dimana Perseroan menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya yang merasakan dampak negatif atas operasional.
Secara khusus terkait pengaduan mengenai performa apakah akan ditangani oleh divisi Aquafit Tech atau KFT dan pelayanan konsumen atau customer service yang akan melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang dibutuhkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mensi. Baik, untuk materi selanjutnya, penggunaan material yang ramah lingkungan pada PT Sentral Pertiwi Bahari. Yang pertama adalah pengelolaan energi, yang dimana kebijakan penghematan listrik dan BBM yang dilakukan perseroan antara lain mengoptimalkan penggunaan lampu LED yang lebih hemat energi untuk penerangan, serta melaksanakan jenis rapat tertentu secara online sehingga peserta rapat tidak harus menuju ke lokasi rapat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga penghematan listrik dan BBM tersebut sekaligus mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan PT Sentral Pertiwi Bahari. Lalu yang kedua, pengelolaan emisi. Emisi yang dilaporkan di PT CPB ini langsung pada cangkupan yang pertama yang dihasilkan dengan penggunaan bahan bakar fosil, yaitu solar dan batu bara. Dan emisi GRK cangkupan yang kedua tidak langsung yang bersumber dari penggunaan listrik. Emisi GRK dominan dihasilkan baik cangkupan 1 dan cangkupan 2, yaitu karbon dioksida. Lalu yang ketiga, pengelolaan air limbah, yang dimana PT CPB berkomitmen untuk mengelola limbah dengan paripurna agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitar. Sehingga area operasionalnya perseroan menghasilkan limbah padat dan cair, baik yang termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun atau B3 maupun non-B3. Setiap limbah yang dihasilkan oleh perusahaan akan diolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pemanfaatan untuk memanfaatkan limbah B3. Lalu yang kemudian pengelolaan limbah, yang dimana pengelolaan ini diinventarisasikan dan dilakukan dengan mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Lalu yang kelima, keanekaragaman hayati. Kepedulian terhadap keanekaragaman hayati diwujudkan perseroan melalui berbagai kegiatan konservasi dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang diterapkan melalui program TJSL yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022 antara lain berupa penanaman mangrove, kelapa, dan cemara. Lalu bentuk lain dukungan CBP ini terhadap keanekaragaman hayati adalah dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Lalu next selanjutnya. Kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL OJK F25. Yang pertama ada kategori FASUM atau FASUM FASOS, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Adapun aktivitas utamanya yang pertama bantuan pakan, lalu yang kedua uraian rutin bulanan desa, lalu pembangunan dan perbaikan sarana umum dengan biaya 51.850.000. Lalu yang kedua, kategori kesehatan, aktivitas utamanya yang pertama donor darah, lalu yang kedua kontribusi kegiatan dinas dan PMI dengan biaya 4.500.000. Lalu yang ketiga, sosial budaya dengan aktivitas utama sumbangan masyarakat tidak mampu, setotal biaya 10.500.000. Lalu yang keempat, bencana alam, bantuan bencana alam dengan aktivitas umumnya. Total biayanya 7.420.000. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Sentra Pertiwi Bahari merupakan sebuah anak perusahaan dari PT Sentra Proteina Prima Tbk yang bergerak pada bidang produksi pakan udang dan ikan. Sebagai bagian korporasi di Indonesia, PT Sentra Pertiwi Bahari berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi terkait menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan operasionalnya. Perusahaan ini dalam menerapkan CSR-nya menjalankan program berupa Pasum-Pasos, kesehatan, bencana alam, dan sosial budaya. Yang pertama, pada program Pasum-Pasos, PT Sentra Pertiwi Bahari menjalankan kegiatan berupa bantuan pakan, iuran rutin bulanan desa, serta pembangunan dan perbaikan sarana umum. Yang kedua yaitu PT Sentra Pertiwi Bahari membuat kegiatan yang berfokus pada kesehatan, seperti mengadakan kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin dan berkontribusi ke kegiatan dinas dan PMI. Yang ketiga yaitu PT Sentra Pertiwi Bahari berkontribusi dalam memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat yaitu PT Sentra Pertiwi Bahari juga melakukan menjalankan program atau kegiatan yang berfokus pada bidang sosial budaya seperti memberi sumbangan masyarakat tidak mampu. Laporan Project Based Learning ini menyimpulkan bahwa PT Sentra Pertiwi Bahari sudah menerapkan akuntansi keberlanjutan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Hasil dari analisis kami menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR. Selanjutnya rekomendasi. Rekomendasi yang dapat kami berikan kepada PT Sentra Pertiwi Bahari setelah menuliskan laporan Project Based Learning ini adalah yang pertama yaitu perusahaan seharusnya dapat lebih menyajikan secara lengkap terkait laporan biaya lingkungan pada sustainability report-nya. Terdapat beberapa program CSR yang belum tercantum biaya yang penerapannya pada laporan keuangan atau sustainability report. Selain itu, diharapkan perusahaan dapat lebih transparan terkait biaya lingkungan yang dilaporkan. Yang kedua, yaitu perusahaan dapat memperbaiki jalan depan menuju perkantoran dan pabrik, dikarenakan jalan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal tersebut dapat menimbulkan polusi udara dari debu yang berterbangan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian dari kami untuk presentasi hasil proyek besar kami. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun tindakan, kami minta maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.